Vanuatu dan Wantok Bilo Yumi Bill merupakan perjuangan panjang bangsa Papua bersama organisasi Papua Merdeka yang dimana berhasil melahirkan satu konstitusi di Vanuatu pada tanggal 22 Juni tahun 2010, setelah organisasi Papua Merdeka membuka pintu hati rakyat dan pemerintah Vanuatu sejak 1978 hingga 2010. Vanuatu, OLMWP dan MSG atas dasar regulasi dan aturan-aturan konstitusi Vanuatu dan regulasi MSG. Apa itu MSG? Mengapa bangsa Papua harus ada di MSG dan apa pentingnya MSG? Berikut ini penjelasan Ketua OPM Yefri P. Bomanak yang dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM TPNPB Victoria, pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Ini hal yang sangat penting untuk perlu diketahui oleh seluruh rakyat Papua. Status rakyat Papua yang dimana kami semua memperjuangkan itu secara setengah mati dan susah payah. Saya sendiri atas nama organisasi Papua Merdeka, saya bertemu langsung dengan pendiri daripada MSG, yaitu Bapak Michael Sumare, dan juga pendiri daripada negara Papua Nugini. Dan perlu diketahui oleh seluruh rakyat Papua bahwa kami adalah Melanesian. Secara adat dan budaya Melanesian, dalam perspektif Melanesian, kami adalah Melanesian. Kami tidak perlu lagi menjadi Melanesian, mencari status. Tetapi karena MSG, Melanesian Spearhead Group, itu di dalam MSG itu pada 2010, itu Indonesia masuk sebagai anggota, sebagai observer di MSG. Dan Indonesia naik kelas dari observer itu menuju kepada associate member. Jadi di MSG itu ada 3 kelas, dari observer, associate member, dengan full member. Karena Indonesia adalah ASEA, tetapi Indonesia ada di dalam kandang atau Honai Melanesian, dan kekhawatiran kami rakyat Papua, organisasi Papua Merdeka dan United Liberation Movement, jangan sampai Indonesia ada di dalam rumah adat Melanesia dan Indonesia akan menggalang dukungan negara-negara Melanesian dan Indonesia akan membatasi aspirasi rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Maka itu mau dan tidak mau kami harus masuk di MSG dan kami harus menjelaskan kepada saudara-saudara kami di MSG, di Melanesian, bahwa Indonesia mengklaim bahwa masalah Papua Merdeka adalah masalah internal Indonesia, itu tidak benar. Maka itu harus dilawan. Oleh sebab itu kami melakukan manuver masuk, dan 2016 kami berhasil memasukkan status United Liberation Movement pada observer status di Solomon Island. Dan itu merupakan perjuangan yang cukup keras yang dilakukan, di mana kami sendiri bersama saudara kakak Octavianus Mote dan juga saudara-saudara yang lain, tetapi kami berhasil bertemu dengan Michael Sumare sebagai pendiri daripada MSG, dan kami membawa aspirasi rakyat Papua itu sampai gol pada status observer. Kami perlu sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua bahwa dalam regulasi Melanesian Spearhead Group di MSG, dalam aturan dan konstitusi di MSG, itu tidak akan pernah menjamin kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsa Papua. Saya sudah menulis banyak artikel, saya sudah memposting banyak tulisan-tulisan menyangkut soal itu, bahwa MSG tidak punya regulasi, MSG tidak punya regulasi, tidak punya undang-undang, tidak punya aturan yang menjamin right to self-determination, hak penentuan nasib sendiri. Tetapi kami punya 2 tujuan di dalam MSG. Ini ingat baik, tujuan awal. Tujuan pertama adalah kami membatasi manuver politik Indonesia di dalam MSG yang nanti mengklaim bahwa kami adalah bagian daripada Indonesia. Itu tujuan awal. Tujuan yang kedua adalah di dalam MSG kami bisa meminta kepada negara-negara Melanesia yang lain untuk mendukung perjuangan kita sampai ke tingkat PBB. Tetapi di Melanesian Spearhead Group di dalam MSG itu tidak akan pernah menjamin kemerdekaan kami. Ini 2 hal yang kami belum pernah melihat United Liberation Movement biasa menjelaskan kepada rakyat secara baik. Maka itu kami mengambil kesempatan ini menjelaskan kepada seluruh rakyat Papua bahwa MSG tidak akan memberikan kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsa Papua, tetapi MSG kami membatasi Indonesia untuk jangan menipu negara-negara MSG, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan masuk ke MSG dan meminta dukungan kepada saudara-saudara negara-negara Melanesian seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, Vanuatu untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Itu hal yang penting. Dan yang berikut, bahwa status bangsa Papua di dalam MSG itu yang diterima adalah United Liberation Movement for West Papua, bukan pemerintahan sementara. MSG tidak menerima pemerintahan sementara dalam regulasi MSG di dalam
perjuangan bangsa Papua. Jadi MSG hanya terima itu organisasi ULMWP atas nama bangsa Papua. Sama seperti bangsa Kanaki, itu yang disebut dengan FLNKS, Front Pembebasan Rakyat Kanaki. Jadi Front Pembebasan Rakyat Kanaki itu diterima oleh MSG sebagai perjuangan rakyat Kanaki yang sah dan resmi dalam MSG. Bagi bangsa Papua adalah ULMWP. Oleh sebab itu kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa nanti pemerintahan sementara akan masuk ke MSG, nanti undang-undang sementara akan masuk ke MSG, apalagi West Papua Army akan masuk ke MSG, itu semua isu-isu yang tidak benar. Yang benar, yang betul berdasarkan aturan dan regulasi MSG adalah ULMWP sebagai badan koordinatif. Ini kami perlu clearkan kepada rakyat Papua supaya rakyat Papua jangan ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, kami ingin menjelaskan konten daripada Melanesian Spirit Group MSG, mulai dari tingkatan observer sebagai peninjau, mulai dari observer itu ada tingkatan yang lebih ke atas lagi yang disebut dengan associate member. Dari associate member ada tingkatan yang lebih tinggi lagi disebut dengan full member. Rakyat Papua sekarang saat ini kami ada di observer. Dan sekarang ini kami melihat bahwa bagaimana ULMWP mencoba untuk naik ke full member. Naik ke full member dengan alasan bahwa nanti merdeka. Kami sudah menjelaskan bahwa MSG tidak akan memberikan kemerdekaan. FLNKS, saudara-saudara kami sebangsa di Kanaki, Front Pembebasan Rakyat Kanaki itu sudah 25 tahun mereka di dalam MSG. Tetapi MSG tidak memberikan mereka kemerdekaan karena MSG tidak ada aturan dan tidak ada undang-undang dalam MSG untuk memberikan kemerdekaan. Harus diketahui bahwa Melanesian Spearhead Group itu dia mempunyai satu regulasi utama yaitu trade economy. Platform politik yang ada di dalam MSG yaitu trade economy. Economy trade. Negara-negara Melanesian setelah mereka merdeka, mereka membutuhkan sebuah kemerdekaan ekonomi, sebuah peningkatan di tingkat ekonomi, dan berdasarkan alasan itu mereka membentuk MSG. Jadi MSG itu bukan sebuah badan yang didirikan untuk penentuan nasib sendiri, tapi itu trade economy dan juga menjamin, memproteksi dan mempromosi semua adat dan budaya Melanesian, menjaga keharmonisan antara satu negara Melanesian dan negara Melanesian yang lain. Itu regulasi MSG yang secara garis besar dapat kami menjelaskan kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Dan selama saya berbicara, kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti live streaming saya, Anda bisa menulis apa pertanyaan Anda untuk kami akan menjawabnya. Sambil menunggu kalau Anda bisa bertanya dan menulis, kami ingin lanjut menyampaikan bahwa dukungan Vanuatu terhadap rakyat Papua, kami akan melihat manuver politik yang dilakukan oleh Jakarta, apakah mereka mampu untuk mematahkan Wantok Bilo Yumi Bill, sebuah undang-undang yang sudah disahkan di Vanuatu, ataukah mereka tidak akan mampu mematahkan itu. Tetapi kami sebagai organisasi Papua Merdeka, tadi kami sudah mengeluarkan sebuah statement dalam voice recorded dalam podcast of OPM edisi 22. Kami mengeluarkan dalam bahasa Bislama Vanuatu, dalam bahasa Pidgin Papua Nugini, dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia. Kami sudah menyampaikan bahwa organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi awal yang membuka hati rakyat Vanuatu dan membuka hati pemerintah Vanuatu untuk mendukung perjuangan bangsa Papua, kami tidak akan pernah mentolerir hubungan pemerintah Vanuatu untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua, karena darah dan air mata rakyat Papua bersama pendiri-pendiri negara Vanuatu dan juga pendiri-pendiri organisasi Papua Merdeka telah melakukan komitmen bersama pada 1982 dan 2010 telah melahirkan undang-undang yang disebut dengan Wantok Bilo Yumi Bill. Wantok Bilo Yumi Bill adalah komitmen bersama rakyat Vanuatu dan rakyat West Papua. Wantok Bilo Yumi Bill telah memberikan sebuah inspirasi besar, menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah api revolusi di mana bisa menggerakkan Papua Nugini, Vanuatu, Solomon Island, Kanaki, Fiji, dan juga negara-negara Pasifika yang lain untuk bisa melihat sebuah proses perjuangan panjang selama 60 tahun oleh bangsa Papua melawan kolonial Indonesia. Oleh sebab itu, organisasi Papua Merdeka yang merupakan pelopor diplomasi awal di Vanuatu dan Senegal, itu kami telah membuat statement keras kepada pemerintah Vanuatu, tidak ada alasan apapun Vanuatu harus tetap konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Hal yang kedua tadi sudah kami sampaikan bahwa kepada United Liberation Movement untuk tidak boleh membuat sesuatu yang di luar daripada komitmen awal pemerintah Vanuatu untuk membingungkan Vanuatu.
Jangan bawa isu HAM di Vanuatu, jangan bawa isu Green State Vision di Vanuatu, jangan bawa isu pemerintahan sementara di Vanuatu, jangan membawa isu climate change di Vanuatu, jangan bawa isu yang lain-lain di Vanuatu. Vanuatu punya komitmen awal untuk mendukung perjuangan bangsa Papua adalah komitmen untuk membebaskan rakyat Papua merdeka dan berdaulat. Dan itu sudah diwujudkan dalam One Talk Below Yumi Bill. Oleh sebab itu seluruh rakyat Papua dan juga khususnya kepada United Liberation Movement harus kembali berdiri pada komitmen awal, yaitu hak bagi penentuan nasib sendiri, tanpa membuat sebuah spekulasi yang membingungkan pemerintah Vanuatu atau nanti melahirkan sebuah perselisihan dalam politik internal Vanuatu. Jadi kami berusaha, rakyat Papua harus mendoakan untuk siapapun organisasi politik, siapapun pemimpin politik yang ada di Vanuatu harus masuk membawa isu Papua Merdeka di Vanuatu dengan memberikan solusi, dengan tekun mengerti regulasi undang-undang yang ada di Vanuatu secara bijaksana untuk mendukung dan tidak boleh memasukkan kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan kapitalis, kepentingan-kepentingan lain di Vanuatu untuk mengkomoditaskan isu Papua Merdeka di Vanuatu dan menghancurkan aspirasi rakyat Papua di Vanuatu. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh elit politik United Liberation Movement for West Papua, misalnya Benny Wenda, Jennifer Robinson, dan juga antek-anteknya untuk tidak boleh membawa isu lain-lain di Vanuatu, tetapi harus konsisten berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Rakyat Papua berdiplomasi dari awal, yaitu right to self-determination, untuk merdeka dan berdaulat. Dan hari ini merupakan hari bersejarah bagi rakyat Papua untuk harus diketahui bahwa 22 Juni 2010 adalah hari pertama One Talk Below Yumi Bill, undang-undang di mana Vanuatu disahkan, mensahkan undang-undang resmi untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Jika Anda ada pertanyaan, apapun yang mau disampaikan, silakan Anda tulis dalam komen Anda, kami akan membacakan dan kami akan menyampaikan itu. Oh, ada satu, Ogobai Yame. Bagaimana TRWP didirikan karena banyak rakyat Papua bingung. Yang rakyat Papua percaya TPNPB. Kakak Tuan perlu kasih gambaran kepada rakyat Papua, TRWP dan TPNPB. Baik, terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi TRPB itu dibentuk oleh salah satu segelintir, saya bisa menyatakan bahwa itu dibentuk pada 2006 yang dibentuk oleh Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Mereka bikin itu. Dan harus diketahui bahwa basis pertama organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu di Markas Victoria. Tempatnya sampai saat ini kami masih kontrol dan kami masih pimpin markas organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tempat ini kami semua sudah menolak TRPB waktu dibentuk pada 2006. Jadi TRPB itu hanya dibentuk oleh Matias Wenda, Sam Karoba, dan Benny Wenda. Kami semua tidak tahu TRPB, dan TRPB itu dilahirkan berdasarkan konstitusi apa, itu belum pernah ada. Karena jika Anda mau melahirkan satu militer baru, itu Anda harus kembali kepada konstitusi awal. Kita mau bernegara, kita mau mendirikan sebuah militer sebagai institusi negara yang resmi. Jika Anda melahirkan institusi baru dalam kemiliteran di suatu negara, maka Anda harus datang membahas itu dalam sebuah kongres resmi. Dalam kongres resmi itu, undang-undang atau konstitusi awal yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71, yang dimana melahirkan sayap militernya TPNPB, itu mesti harus dibahas. Mengapa mau bentuk TRPB? Karena ada pertimbangan apa mau bentuk TRPB? Karena ini melahirkan sebuah institusi baru. Maka itu harus diputuskan dalam undang-undang. Kalau memang TPNPB itu salahnya di mana? Ini kan harus dicek dalam sebuah format konstitusi yang jelas. Jadi TRPB itu dilahirkan tanpa ada dasar konstitusi yang tidak jelas, maka ini akan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang melahirkan itu. Karena berbicara soal militer adalah berbicara soal tanggung jawab konstitusi. Berbicara soal bagaimana konstitusi itu akan bertanggung jawab terhadap semua pasukan-pasukan yang terregistrasi di dalam sebuah militer itu. Misalnya TPNPB. TPNPB itu lahir dalam Konstitusi 1 Juli 71 pada pasal 105. Dalam 105 itu melahirkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, karena tentara itu harus membebaskan embrio yang sudah lahir pada 1961 1 Desember dan harus mengusir kembali itu dalil Indonesia di Papua Barat dalam PP 69. Maka harus bangsa yang sudah diproklamirkan, yang sudah diembriokan, itu harus dibebaskan. Maka itu harus lahirlah sebuah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan itu lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 yang sah dan resmi.
Jadi itu TPNPB. Perlu kami sampaikan bahwa konstitusi ini akan menjamin semua pasukan-pasukan yang saat ini ada perang di lapangan. Mulai dari dia punya kehidupan, pangkat dasarnya, nomor registrasinya, sampai ketika dia ditembak mati dalam medan perjuangan, dalam medan perang. Konstitusi ini, misalnya saya sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, saya akan menyatakan saya bertanggung jawab. Tetapi itu bukan pertanggungjawaban Jeffrey secara pribadi, bukan pertanggungjawaban Jeffrey Bomana secara pribadi sebagai ketua OPM, atau juga bukan pertanggungjawaban Jenderal Goliath Tabuni secara pribadi sebagai ketua Panglima TPNPB OPM, dan juga bukan sebagai pertanggungjawaban pribadi Gianus Kogoya sebagai Panglima Kodam 3 Duga Madarakma, tetapi pertanggungjawaban yang dipimpin oleh pemimpin organisasi itu dipertanggungjawabkan secara konstitusi. Dan ketika Papua merdeka, konstitusi ini akan dibahas di dalam parlemen Papua Merdeka, dalam pemerintahan Papua Merdeka, dan semua hal-hal yang dilakukan di masa revolusi itu akan dipertanggungjawabkan secara konstitusi. Itu pengertian daripada konstitusi. Oleh sebab itu semua militer-militer yang lahir di luar konstitusi yang kami katakan bahwa unkonstitusional itu adalah ilegal. Nanti semua orang-orang yang korban, pasukan-pasukan yang korban, semua sumbangan-sumbangan yang saat ini diminta kepada rakyat Papua untuk sumbang harta, benda, dan segala macam yang dilakukan, yang dipertanggungjawabkan oleh siapa? Konstitusi apa yang akan bertanggung jawab terhadap semua hal itu? Ini yang belum pernah dimengerti oleh seluruh orang Papua dalam sistem revolusi, dalam sistem bernegara, dalam sistem berbangsa. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan disampaikan. Perlu kami jelaskan dalam konteks TPNPB, OPM, dan US Papua Army atau TRWP bahwa hanya kongres tingkat tinggi yang diprakarsai oleh organisasi Papua Merdeka yang harus membahas tentang Konstitusi 1 Juli 71. Di luar daripada kongres itu tidak akan pernah sah. Militer apa yang mau lahir di luar daripada kongres resmi yang membahas Konstitusi 1 Juli 71 hanya itu saja resmi. Karena kongres tingkat tinggi organisasi Papua Merdeka akan membahas konstitusi itu. Pertimbangan apa untuk harus melahirkan militer baru? Ini harus disahkan karena dalam Konstitusi 1 Juli 71 itu merupakan konstitusi yang dimana ada alinea yang terakhir menyatakan bahwa ada konstitusi yang dapat ditambahkan dalam kebutuhan revolusi oleh tim ad hoc, oleh tim khusus. Nah, ini semua militer-militer jika mau lahir itu ada sebuah pertimbangan khusus, ada sebuah proses yang matang yang harus lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Jadi semua organisasi-organisasi militer yang lahir di luar Konstitusi 1 Juli 71 itu sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional, sulit dipertanggungjawabkan dalam sebuah perjuangan bangsa yang bermartabat, perjuangan suci yang saat ini masih secara konsisten dipertahankan oleh organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya sedikit lagi saya akan membatasi karena tadi saya sudah menyampaikan banyak hal soal konsistensi organisasi Papua Merdeka kepada pemerintah Vanuatu dan rakyat Vanuatu bahwa jangan pernah tergiur sedikit pun dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam akhir-akhir diplomasi menjalankan Melanesian Spearhead Group. Dan saya juga telah melakukan statement resmi dari organisasi Papua Merdeka kepada pemerintah Papua Nugini untuk bagaimana bisa mendalang, bagaimana bisa mendukung ULMWP untuk diterima dalam MSG. MSG entah itu dalam status apa. Nanti di akhir dari konklusi kami akan menjelaskan bahwa impian daripada organisasi Papua Merdeka dalam MSG itu sebetulnya harus seperti apa yang bisa kita petik di dalam MSG. Ada satu pertanyaan dari Deyai Yogio. Apa yang diharapkan dari kakak mereka terhadap anak-anak WAP yang masih kuliah atau baru tamat kuliah demi kelancaran Papua Merdeka, entah itu di kehidupan sosial, ekonomi, politik? Yang pertama adalah kami semua memiliki sebuah proses yang panjang. Kami semua harus mengerti bahwa perjuangan ini ada bukan ketika Anda lahir. Kalau misalnya saat ini Anda ada pada umur 20 atau belasan atau 30, berarti Anda harus tahu bahwa perjuangan ini sudah lahir sejak 1960-an. Bahwa Anda di dalam bangsa Papua sebagai pelajar, mahasiswa, atau apapun title Anda di dalam bangsa Papua, Anda harus bersyukur bahwa Anda lahir di bawah sebuah bangsa yang sangat unik. Bangsa yang memiliki sebuah sejarah, bangsa yang memiliki sebuah pengalaman yang sangat konsisten bisa melawan kolonial Indonesia. Dan kami bukan melawan kolonial Indonesia saja. Di belakang Indonesia yang ada sembunyi adalah Amerika, Belanda,
Australia dan juga termasuk bangsa-bangsa yang dimana memiliki kekayaan ekonomi yang sedang mencuri semua hasil kekayaan alam Papua, entah itu apa saja dengan semua mesin-mesin kapitalis yang ada di Papua. Kami secara indirectly, secara tidak langsung, kami melawan Indonesia, tetapi di dalam Indonesia itu ada bangsa-bangsa lain yang sedang ada. Ini merupakan hal pertama yang harus dibanggakan. Perjuangan itu adalah hal yang harus dibanggakan, dijalankan secara konsisten, dan bersyukur kalau Anda sebagai generasi yang ada di dalam bangsa Papua dan Anda punya pengalaman dalam perjuangan, entah itu 60 tahun, kami sudah berkorban, kami sudah bayar harga dalam perjuangan ini. Jadi Anda yang sebagai student di SD, SMP, SMA, dan kuliah, dan apapun title Anda dalam bangsa Papua, Anda harus bersyukur bahwa Anda sebagai pejuang bangsa Papua, di mana Anda berada, Anda harus mewujudkan dengan penuh integritas Anda, dengan penuh jati diri Anda, dengan penuh kehormatan Anda, dengan penuh harga yang Anda harus mengerti bahwa Anda sebagai generasi bangsa Papua memiliki tanggung jawab untuk berjuang di mana segi Anda berada. Anda sebagai pelajar, di sana Anda membuktikan bahwa Anda sebagai bangsa Papua. Anda pelajar SMP atau SMA, tetapi Anda membuktikan bahwa saya Papua, saya sebagai orang Sorong, orang Biak, orang Manokwari, orang Jayapura, orang Paniai, orang Fakfak, orang Merauke, saya punya integritas, saya punya tanah, saya punya Tuhan, saya punya moyang pernah berjuang, dan saya tidak akan pernah mundur daripada perjuangan ini. Saya harus bergabung untuk mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa dalam konteks apa saja. Dimanapun Anda berada, Anda harus tahu bahwa Anda bangsa Papua, Anda berjuang untuk Papua merdeka. Yang kedua, berbicara soal regenerasi. Ada hal-hal lain yang kami akan sampaikan, bahwa misalnya organisasi Papua Merdeka dari markas besar OPM TPNPB Victoria, kami punya program akan kami sampaikan, bahwa misalnya ada sebuah pelatihan yang akan dilakukan di markas OPM TPN Victoria, itu kepada semua mahasiswa, kepada semua pemuda-pemuda rakyat Papua yang siap masuk untuk bergabung melakukan pelatihan militer secara resmi menjadi anggota TPNPB. Kami sebagai penanggung jawab politik organisasi Papua Merdeka, kami siap melatih Anda dan meregistrasi Anda secara resmi menjadi anggota TPNPB untuk berdiri melawan kolonial Indonesia dari atas bumi Papua. Ada satu penanya lagi, terima kasih, bahwa semua rakyat Papua punya hak untuk berdoa bagi perjuangan bangsa Papua. Yang satu oleh Aljulia Elopiki. Wah, ini kayak bahasa Spanyol, nama-nama Spanyol. Kakak Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan alam Papua melindungi Kakak Tuhan. Apa jika ULMP masuk sebagai anggota MSG, apakah Papua akan lepas dari negara Indonesia? Oke, perlu kami sampaikan bahwa tadi kami sudah menjelaskan dari awal bahwa Melanesian Spearhead Group atau MSG itu tidak punya aturan atau undang-undang yang menjamin bagi kedaulatan bangsa Papua atau kedaulatan bangsa-bangsa di Melanesia. Jadi MSG itu dia punya platform utama, dia punya regulasi utama itu economic trade. Setelah negara-negara Melanesia ini mereka merdeka, mulai dari 1970-an ke atas, kami sudah mulai merdeka, ada pengakuan secara politik pada embrio 1 Desember 61, terus kemudian 1 Juli 71 kami proklamirkan, misalnya Papua Nugini mereka merdeka pada 1975, Vanuatu 1982, dan yang lain-lain. Jadi setelah negara-negara Melanesia ini mereka merdeka, ekonomi mereka masih lemah, dan mereka perlu sebuah perdagangan economic trade dari luar. Economic trade itu perdagangan ekonomi dari luar untuk mengangkat standar ekonomi daripada negara-negara Melanesia. Karena itu ada dua pemimpin utama dari Papua Nugini, yaitu founding father dari Papua Nugini namanya Sir Grand Chief Michael Sumare, yang pernah kami ketemu secara langsung untuk meminta dia merecognize Papua untuk masuk ke dalam MSG, dan itu kami berhasil pada 2016. Kemudian kedua yaitu Walter Lini, itu Prime Minister pertama Vanuatu. Dia merupakan pendiri negara Vanuatu. Jadi pendiri negara Papua Nugini dan pendiri negara Vanuatu, mereka dua yang menggagas untuk melahirkan MSG.
Jadi MSG yang mereka gagas itu untuk bagaimana mempercepat stabilitas ekonomi di negara-negara Melanesia. Mereka belum pernah bahas dan memutuskan untuk MSG bisa mendukung bagi penentuan nasib sendiri. Jadi ada dua alasan utama, selalu kami sampaikan. Saya sudah sampaikan ini dari 2016 ya, seluruh rakyat Papua harus mencatat ini. Saya sudah sampaikan ini sama seluruh pemimpin-pemimpin di United Liberation Movement for West Papua. Saya sudah bilang bahwa jangan ULMWP menipu rakyat Papua, bahwa setelah full member nanti kita akan merdeka. Itu penipuan. Saya mempertegas itu. 2016 saya sudah bicara dalam meeting resmi di Solomon Island bahwa jangan delegasi yang datang dari Papua Barat jangan kembali dan menipu orang Papua. KNPB kembali dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Papua bahwa MSG itu kita masuk hanya dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, kami harus masuk di MSG. Kami sudah memang orang Melanesia. Kami tidak perlu masuk atau menyatakan kami orang Melanesia. Kami memang orang Melanesia yang Tuhan sudah ciptakan di atas tanah Melanesia. Oleh sebab itu, kami perlu masuk di MSG itu punya dua tujuan. Yang pertama, karena Indonesia, musuh kami itu ada di MSG, ada di Honai orang Melanesia. Jangan sampai Indonesia ada di MSG, menipu Papua Nugini, menipu Solomon Island, menipu Fiji, menipu Vanuatu, bahwa rakyat Papua mereka malas merdeka, mereka tetap dengan saya. Dan masalah Papua adalah masalah internal. Jangan sampai Indonesia menipu seluruh pemimpin-pemimpin di Melanesia dan teman-teman kami di Melanesia dan saudara-saudara negara Melanesia. Maka itu bangsa Papua harus masuk di dalam MSG untuk menyampaikan kepada teman-teman di Melanesia bahwa tidak, Indonesia ada bunuh kami. Indonesia bunuh kami sekian banyak. Indonesia ada melakukan otonomi khusus di Papua. Indonesia ada melakukan pemekaran di Papua. Indonesia ada bunuh kami dengan cara diam-diam terselubung yang sulit diklarifikasi secara struktural dan kultural. Indonesia ada bunuh kami dengan cara yang lain-lain sampai dengan perang TPNPB masih terus berjalan, dan sampai sekarang ini kami rakyat Papua, kami memerdeka sama seperti teman-teman di Fiji, Solomon Island, Papua Nugini, Vanuatu dan lain-lain. Itu yang harus kami jelaskan di dalam MSG, maka itu kami masuk. Bukan kami masuk untuk nanti MSG kasih kita merdeka, tidak ada. MSG tidak punya regulasi, tidak punya aturan menjamin kemerdekaan bagi negara-negara Melanesia. Yang punya regulasi, yang punya aturan untuk menjamin kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia hanya PBB. Itu alasan pertama. Alasan kedua, setelah kami di dalam MSG, kami mampu untuk menggalang dukungan untuk mendukung kami, dan itu sudah kami lakukan. Jadi perlu kami jelaskan, ini part yang sangat penting yang harus dimengerti oleh orang Papua. Status itu ada 3 status di MSG. Kami sudah menjadi anggota. West Papua sudah menjadi anggota. Entah itu observer, entah itu associate member, atau full member, kami sudah menjadi anggota. Jadi observer itu, tetapi kami sudah ada di dalam rumah MSG. Ini harus diketahui. Indonesia sekarang statusnya 2010 atau 2012 itu Indonesia dari observer dia loncat naik 1 kelas menjadi associate member. Itu Indonesia, status Indonesia sekarang. ULMWP atau bangsa Papua saat ini ada di observer atau peninjau. Sekarang Indonesia dalam meeting ini, Indonesia akan berusaha untuk dari associate member Indonesia, mungkin dia akan mencoba untuk naik ke full member. Kemudian sekarang ULMWP juga dia mau mencoba untuk bagaimana harus masuk ke associate atau full member. Tapi nanti kita akan lihat keputusan bangsa-bangsa Melanesia. Tetapi intinya kami sudah sampaikan bahwa MSG tidak akan menjamin kemerdekaan, tetapi kami harus ada di MSG untuk menjelaskan kepada MSG bahwa musuh yang bunuh kami itu Indonesia itu ada di dalam ini, ada di kandang ini. Jadi kita harus bicara dia baik. Kita harus bikin apa sama dia, dan dia harus bikin apa. Itu pentingnya di situ. Status kami, status West Papua dalam cerna saya secara pribadi dan pengalaman saya selama 3 tahun, di mana saya mengerti soal Melanesian Spearhead Group atau MSG dalam konstitusinya, dalam regulasinya. Saya perlu sampaikan kepada rakyat Papua dan seluruh yang saat ini sedang mengikuti live streaming saya, bahwa kami pada posisi observer atau peninjau itu sudah posisi yang paling penting. Posisi yang sangat penting. Tidak perlu lagi kami ke associate, atau tidak perlu lagi kami menuju pergi ke full member. Posisi observer itu sudah posisi penting. Itu kami sudah ada di dalam rumah MSG itu. Hanya kami belum mengerti cara berpolitik. Kami belum mengerti regulasi dalam MSG. Bagaimana kami bisa memanfaatkan status ini untuk bagaimana negara-negara Melanesia bisa mendukung kami. Ini yang saat ini sebetulnya harus dipikirkan oleh United Liberation Movement for West Papua atau ULMP. Kami memaksa rakyat untuk, saya ada dengar lagi yang lebih parah lagi, bahwa mereka langsung yang menyumbang dari rakyat langsung disampaikan sama bilang, Pak Ketua PM ini katanya
MSG perlu uang pendaftaran ULMWP, perlu uang pendaftaran untuk masuk menjadi full member. Bukan itu. MSG tidak perlu uang pendaftaran dari ULMWP. MSG tidak perlu dukungan uang dari ULMWP dan segala macam. MSG itu soal bagaimana Anda mengerti regulasi, soal bagaimana Anda mengerti sistem mekanisme dalam MSG. MSG itu soal bagaimana Anda pintar lobby dan diplomasi. Ketika Anda pintar lobby dan diplomasi, hanya satu orang Papua saja atau dua orang Papua mampu untuk mengangkat status orang Papua itu menjadi full member di MSG atau associate member. Tetapi sudah kami katakan, selalu rakyat Papua harus tahu bahwa kami di MSG itu hanya dua hal penting, dua tugas penting. Karena Indonesia ada di MSG, maka kami harus masuk di MSG. Jangan sampai Indonesia di Papua New Guinea, Fiji, Solomon Island, Vanuatu, bahwa rakyat Papua tidak dijajah, rakyat Papua ada hidup baik. Jadi maka itu rakyat Papua harus ada di MSG untuk menjelaskan kondisi yang real dan faktual terhadap perjuangan bangsa Papua. Yang kedua, bagaimana kami bisa meminta dukungan kawan-kawan Melanesian yang ada di MSG, negara-negara MSG, Melanesian untuk bisa mendukung perjuangan bangsa Papua. Tetapi menjadi full member di MSG itu bukan berarti kita merdeka. Tanaki, Evelyn Kais, Front Perjuangan Pembebasan Rakyat Tanaki sudah 25 tahun di MSG sampai detik ini belum merdeka. Jadi itu harus diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua yang sedang ikuti ini. Anda bisa share video ini, sangat penting. Hari ini kami hadir dan berbicara karena hari ini merupakan hari penting. 22 Juni 2010 itu undang-undang untuk mendukung rakyat Papua dilahirkan di Vanuatu. Setelah perjuangan panjang diplomat OPM membuka hati rakyat Vanuatu dan pemerintah Vanuatu dari awal, di mana Bernard Tanggahma, kemudian Tan Sentai orang Cina yang menjadi Menteri Pertahanan dan Militer Keuangan TPN Konstitusi 1 Juli 71, kemudian Jacob Price, Jafet Rumkorem, Dono Tondowame, Andi Ajem Seba, mereka mendobrak Vanuatu, termasuk Rex Rumake sekarang masih hidup, dan juga kakak Hengki Rumbewas yang sekarang masih hidup ada di Australia. Itu mereka mencoba untuk mendobrak pintu hati rakyat dan pemerintah Vanuatu, dan undang-undang Wangkok Biloyumi Bill, undang-undang resmi negara Vanuatu dilahirkan dan disahkan di Vanuatu. Berdasarkan undang-undang itu, Vanuatu ada mendukung perjuangan bangsa Papua. Kami sudah menjelaskan itu di awal video kami, nanti Anda bisa masuk, bisa kembali bisa ikuti dari awal. Ada satu hal yang penting tadi sudah kami sampaikan, bahwa MSG tidak mendukung tidak mendukung pemerintahan sementara, MSG tidak mendukung presiden sementara, MSG tidak mendukung segala macam. Yang MSG tahu, yang sudah ada di dalam regulasi dan aturan MSG itu ULMWP. ULMWP sebagai badan koordinasi. Jadi kalau ada orang yang umumkan ini itu segala macam, bahwa pemerintahan sementara akan masuk di MSG apa segala macam, untuk sementara perlu kami sampaikan atas dasar kebenaran dan regulasi di MSG bahwa kalau rakyat Papua mau mendukung, itu rakyat Papua harus mendukung badan koordinatif, yaitu United Liberation Movement for West Papua. Yang lain-lain itu tidak. Kalau kita buat sesuatu yang melanggar aturan MSG, itu nanti kita akan menyakiti hati Vanuatu. Nanti kita akan mendikte atau mencederai komitmen Vanuatu untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Ini adalah etika diplomasi, ini adalah etika berpolitik. Kita harus membawa perjuangan bangsa Papua di negara-negara Melanesia dengan membawa berkah. Kita jangan membawa masalah. Kita jangan masuk ke Vanuatu bikin masalah di Vanuatu. Kita jangan masuk ke Fiji bikin masalah di Fiji. Kita jangan masuk ke Papua New Guinea bikin masalah di Papua New Guinea. Tetapi perjuangan bangsa Papua dalam konteks kesadaran Melanesia itu, kita bawa air mata, kita bawa tulang belulang, kita bawa penderitaan yang cukup panjang ini. Masuk ke negara-negara itu, kita masuk dengan cara adat Melanesia. Kita masuk, kalau mereka bilang jangan masuk, kita jangan masuk. Tunggu di pagar, kita tunggu di pagar. Sampai mereka buka pintu, persilakan kami masuk di rumah. Mereka kasih kita air, kasih kita makan, kita duduk dengan sopan, kita makan, dan kita jelaskan sama mereka bahwa karena ini saya datang. Setelah Anda sudah masuk di dalam, seperti di Vanuatu, jangan bikin gerakan tambahan lagi. Karena yang Vanuatu tahu itu, yang sudah diundang-undangkan di Vanuatu itu right to self-determination. Itu sudah ada dalam undang-undang. Vanuatu tidak bilang bahwa nanti kamu masuk di Vanuatu baru pergi bikin pemerintahan sementara, ambil kekuatan di Vanuatu baru tipu 1-2 orang di Vanuatu, atau masuk di Vanuatu baru bikin Green State Vision. Tidak ada Green State Vision itu di Vanuatu. Tidak pernah ada, tidak pernah mereka mendukung itu.